Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan tentang keutamaan salat yang menjadi pembahasan secara berurutan sistematis tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Keutamaan salat yang ke-8 sekarang. Kemarin keutamaan salat yang ke-7, orang yang istiqomah menjaga sholat 5 waktu berjamaah, maka dia dianggap sebagai tamu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa saja yang rajin sholat berjamaah, ya, maka dia dianggap sebagai tamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya, ya. Maka orang yang calon penghuni surga, maka dia yang rutin mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Nah, sekarang yang ke-8 adalah sholat adalah perkara agama yang paling penting. Ini sholat. Sholat adalah perkara agama yang paling penting. Di antara seluruh perintah-perintah agama, sholat yang terpenting. Sholat yang terpenting. Perkara agama yang paling penting adalah sholat. Sholat adalah pilar agama yang paling penting setelah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan perkara sesuatu dalam agama yang paling penting adalah perkara sholat. Maka ibaratnya sholat itu, kalau ibarat tubuh, itu posisinya kepala. Kalau seandainya tubuh tanpa kepala berjalan, dia nggak akan, otomatis yang pertama tidak akan bisa berjalan. Karena apa? Mati, nggak ada kepalanya. Atau tidak? Tubuh kita saja ketika tidak ada kepalanya sudah mati, tidak bisa berjalan, tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau seandainya bisa berjalan, misalkan gitu ya, kan nggak mungkin. Orang sudah hilang kepala sudah mati pasti. Kalau kehilangan tangan mungkin masih bisa, ya kan? Kehilangan kaki masih bisa hidup, kan gitu. Tapi ketika sudah kehilangan kepala, maka sudah mati. Tapi kalau seandainya pun masih bisa, gitu ya, ini kan misalkan, gitu ya, dia tidak akan bisa berjalan. Ngolor itu tidak jelas. Maka ibaratnya sholat. Kalau seandainya posisi sholat seperti kepala, maka ketika orang menjaga sholat, maka dia akan bisa berjalan.
Tahu arah, oh ini ke sini, oh kanan, kiri, depan, belakang, serong gitu ya. Oh ini yang halal, oh ini yang haram, ini yang enggak baik, ini yang baik saya ambil, ini yang haram saya jauhi. Maka kalau seandainya posisi sholat seperti kepala, ketika dia menjaga sholat, maka berarti dia punya petunjuk. Tapi sebaliknya ketika dia tidak pernah sholat, maka hilang kepala. Mati sudah yang lain. Ya. Maka perkara yang paling penting adalah sholat. Sampai Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berpesan kepada umatnya. Rasulullah berpesan. Saking apanya? Saking cintanya kepada umatnya. Apa? Di detik-detik wafatnya Rasulullah sedang sakaratul maut, coba masih memikirkan umat yang harusnya ketika sakaratul maut memikirkan diri sendiri. Itu kalau kita memikirkan diri sendiri, nanti gimana ya saya, nanti gimana anak saya, nanti gimana rumahnya, nanti gimana mobilnya kalau saya tinggal, nanti gimana sawahnya, nanti gimana tokonya, perdagangannya gimana. Nah, ini kalau kita mungkin kayak gitu. Nabi Muhammad yang dipikirkan siapa? Umat. Yang dipikirkan kita. Coba, ketika sedang sakaratul maut, Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memikirkan umatnya dengan memberikan wasiat, as-salah ya ummati, 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 wahai umatku, umatku, as-salah, as-salah, as-salah. Jagalah salat. Wahai umatku, jagalah salat. Wahai umatku, jagalah salat. Coba bayangkan, kita diwasiati, diberikan wasiat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik akhir wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Menjaga salat. Kenapa? Karena salat adalah amalan yang paling banyak ditinggalkan oleh umat Islam sekarang pada hari ini. Ya atau tidak? Ya. Kita bisa cek ketika waktu azan subuh, azan zuhur, asar, maghrib, isya, cek masjid, musola. Berapa banyak kaum muslimin muslimat yang mereka sholat? Ya kan? Ya. Sholat sekarang sudah menjadi amalan yang paling banyak ditinggalkan. Kemudian puasa Ramadan, banyak yang sudah nggak puasa. Mereka nggak sholat, biasa saja. Tidak ada rasa dosa. Mereka nggak puasa, santai. Tidak ada rasa berdosa, bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa? Bermaksiat, mereka berbangga-bangga. Saya semalam habis judi, menang banyak saya. Habis judi, menang 10 juta. Saya semalam habis minum khamr. Berapa botol? 3 botol. Misalkan. Sekarang zamannya zaman edan. Zaman yang penuh dengan fitnah. Berbangga dengan perbuatan kesalahan. Berbangga-bangga dengan maksiat. Namun mereka tidak takut dosa. Mereka merasa biasa-biasa saja kalau mereka tidak sholat. Ini hati yang munafik. Hati yang munafik. Ya. Ketika tidak sholat, merasa biasa-biasa saja, tidak ada rasa takut, rasa berdosa, oh ya Allah, tidak ada rasa penyesalan. Ini hati orang munafik. Bahaya. Karena hati orang beriman, ketika tidak satu kali sholat saja, atau ketinggalan, atau masbuk saja, sudah merasa menyesal. Ya Allah, saya lalai ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Saya telat tadi ya Allah, saya ketiduran, saya kecapean ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ini orang beriman. Bagaimana ketika orang beriman kok merasa hatinya merasa tenang, aman, damai ketika tidak sholat? Ini hati orang munafik. Orang beriman ketika masbuk saja atau telat ketinggalan saja sholat berjamaah, ketiduran, hatinya merasa gelisah, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Nyesal di sini, dada nyesal.
Ini hati orang beriman. Ketika apa? Ketinggalan sholat berjamaah, masbuk saja menyesal, ya Allah. Harusnya saya nggak masbuk. Harusnya saya sholat berjamaah, kenapa? Saya capek, saya ketiduran, naudzubillah, ya Allah. Ampunilah aku, ya Allah. Ampunilah. Menyesal. Lah kalau ada orang kok nggak sholat biasa aja, apalagi sampai puluhan tahun tidak sholat, kok merasa biasa-biasa saja, dan mengharap ampunan Allah, ini orang yang munafik. Bagaimana mungkin? Maksiat tapi mengharap ampunan Allah, tidak taubat. Ini al-jahil, orang bodoh. Rajin maksiat, apa maksiatnya? Meninggalkan sholat itu maksiat terbesar. Maksiat terbesar yaitu apa? Meninggalkan kewajiban ibadah. Bukan hanya minum khamr, itu jelas maksiat. Berjudi, berzina itu maksiat. Syirik itu juga maksiat. Tapi meninggalkan sholat, apakah itu tidak maksiat? Itu maksiat. Tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi di akhir kehidupannya berwasiat. Ummati, 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 as-shalah, as-shalah, as-shalah. Wahai umatku, umatku, umatku. Jagalah sholat, jagalah sholat, jagalah sholat. Sekarang terbukti. Maka orang-orang yang istiqomah sholat, berarti mereka menjaga wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pegangi wasiat Nabi. Dengan cara apa? Rajin sholat, istiqomah sholat. Orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah, mereka adalah orang-orang yang menjaga wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kok rajin kenapa sih? Saya menjaga wasiat Nabi. Emang wasiat Nabi apa kepadamu? Kamu kan enggak sezaman dengan Nabi. Loh, saya enggak sezaman dengan Nabi, tapi Nabi mengucapkan dalam hadisnya, memberitakan, menginformasikan apa? Ummati, ummati, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Wahai umatku, jagalah. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga mengatakan, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhus shalah wa dhirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, sahih hadisnya. Ra'sul amri al-Islam, segala urusan diatur oleh Islam. Ya, segala pokok urusan apa saja, urusan duniawi apalagi urusan akhirat, urusan ibadah, semuanya diatur oleh Islam. Oleh Islam. Urusan perdagangan, urusan apa saja, urusan duniawi, ya, dengan segala berbagai macam bentuknya. Urusan akhirat, urusan ibadah, semuanya Islam yang ngatur. Ya. Sampai hal yang terkecil, masuk WC, tempat yang najis saja kita diatur. Masuk kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kaki kanan, itu harus itu. Ya. Petunjuk Nabi, ya. Ghufranaka. Masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, naik kendaraan baca doa. Ini aturan Nabi. Ya, semua diatur. Ketika sakit apa yang kita baca. Ya. Ada tuntunannya ketika makan, ya, sebelum minum, sebelum makan, setelah makan, kita diberikan petunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Dalam segala urusan agama, baik urusan duniawi, ya, baik dalam segala urusan, baik duniawi maupun akhirat, apalagi ibadah, maka Islam mengatur. Berarti harus ada panduan, dalilnya mana. Tidak asal sembarang. Ya. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya agama Islam adalah sholat. Tiang agama Islam adalah sholat. Kalau sholatnya nggak pernah didirikan, tiangnya nggak ada, rumah tidak bisa tegak, roboh, hancur, berantakan hidup. Ya, dapat dipastikan. Orang-orang yang mereka tidak sholat 5 waktu, hidupnya hancur, berantakan, semrawut. Meskipun di dunianya dia sukses. Tapi carut marut pikirannya. Karena apa? Urusannya banyak banget, urusan dunia-dunia terus.
Di dunia disibukkan dengan urusan dunia, besok di akhirat disibukkan dengan azab. Ditanya oleh Allah, kamu diberi umur kok nggak pernah sholat, ngapain saja? Besok ditanya oleh Allah, repot. Ya, di dunia sudah capek karena dunia memikirkan dunia, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah bermajelis ilmu, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah baca Quran. Besok ketika di akhirat lebih sibuk lagi, capek dia. Ya, maka tiangnya adalah sholat tiang agama. Ya, wadzirwatu sinamihal jihadu fisabilillah, dan puncak amalan di dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di medan laga, medan peperangan. Ini amalan yang paling puncak dalam Islam. Kita belum sampai ini. Melawan musuh Allah Subhanahu wa taala. Berperang di medan laga, medan perang. Ini amalan yang paling puncak. Ya. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika beliau ya sebagai Amirul Mukminin, beliau menulis surat ke seluruh penjuru kota wilayah kekhalifahan Umar. Ya. Gubernur-gubernurnya diberikan surat semuanya. Ya, para pejabatnya oleh Umar. Umar mengatakan dalam suratnya, "Inna ahamma umurikum indi as-shalah." Sesungguhnya perkara yang paling penting di sisiku adalah sholat, kata Umar. Coba bayangkan, pemimpin kayak gini. Pemimpin bukan hanya ngurus masalah urusan duniawi, tapi juga mengajak untuk sholat, ngurus umatnya untuk sholat. Maka Umar mengatakan, "Inna ahamma umurikum indi as-shalah." Sesungguhnya perkara yang paling penting kalian bagiku di sisiku adalah sholat. Sholatmu, sholat. Ya. Faman hafidhuha faqad hafidhu dinah. Maka barang siapa yang menjaga sholat, maka dia telah menjaga agamanya. Ya, ini orang yang menjaga sholatnya, sholat 5 waktunya, maka dia sama saja telah menjaga agamanya, keutuhan agamanya. Wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya'. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat 5 waktu, maka dia pasti akan lebih menyia-nyiakan, menyepelekan hal-hal yang lain selain sholat. Itu pasti. Kalau sholat sudah disepelekan, maka apa? Puasa Ramadan disepelekan. Tilawah Quran disepelekan. Nuntut ilmu disepelekan. Yang wajib-wajib itu. Ya. Kalau sholat sudah disepelekan, kalau sudah tidak sholat, maka kan beralih kepada yang lain. Wah, berat puasa. Sudah nggak sholat, sudah meninggalkan sholat. Lama kan menular kepada amalan-amalan yang sudahlah, berat puasa, udah nggak puasa. Merembet ke zakat, udah saya nggak mampu, padahal mampu. Zakat fitrah pun bilangnya nggak mampu, padahal mampu. Udahlah, malah harusnya saya nerima, bukan membayar zakat. Sudah saya nggak banyak waktu untuk ngaji taklim. Sudah saya nggak punya waktu untuk baca Quran, belajar Al-Quran. Saya udah nggak punya. Itu efeknya gara-gara apa? Gara-gara menyia-nyiakan sholat. Siapa saja yang menyia-nyiakan sholat, mulai dari menunda-nunda waktu sholat, mengakhirkan, sampai meninggalkan sholat, dapat dipastikan amalan yang lain akan lebih disepelekan. Kalau sholat sudah disepelekan, sudah disia-siakan, maka dapat dipastikan amalan-amalan yang lain disepelekan dan bahkan lebih disia-siakan olehnya. Maka Umar mengatakan, wala hadzu fil Islam liman tarokas shalah. Maka tidak ada jatah bagiannya di dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Artinya apa? Tidak ada jatah Islam. Ya. Bagi orang yang meninggalkan sholat. Berarti kan Umar tegas ini. Ya udah wong Islam kalau tidak bukan orang Islam, kata Umar. Tidak ada bagian Islam bagi mereka yang meninggalkan. Berarti apa? Mereka yang tidak sholat bukan bagian dari Islam. Kata Umar, coba. Ya.
Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, man tarakas shalah, ya, faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu. Kalau terus tidak sholat sampai mati, khawatirnya dia keluar dari Islam tanpa terasa. Kenapa? Ngakunya Islam tapi nggak mau nyembah. Ini kan gimana coba? Ngakunya Islam tapi nggak mau nyembah Allah, nggak mau sujud kepada Allah, nggak pernah sujud. Lah katanya nyembah tapi nggak mau sujud. Aneh ini. Agama Islam agama yang jelas, agama yang sesuai lisan, perbuatan, hati, sesuai. Apa yang diikrarkan hati imani, Tuhan saya Allah, Rabb saya Allah. Ikrar asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna. Wujud perbuatan harus ini, harus sinkron semuanya, hati, lisan, perbuatan. Maka perkara yang paling penting adalah sholat. Maka kita yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga sholat kita persembahkan sholat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, kita istiqomah beribadah sholat sampai mati. Ya. Kenapa? Karena sholat adalah perkara agama yang paling penting, bahkan Nabi tadi memberikan wasiat untuk menjaganya sampai kita mati. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.